Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Kirani dengan NPM 19110134, kelas C Sore Manajemen, semester 5. Di sini saya ingin menjelaskan hasil tugas perorangan dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Hermanto Hutagalung, SEMM. Saya memilih aspek pasar dan pemasaran. Karena aspek pasar dan pemasaran menjadi hal penting yang perlu diperhatikan dalam studi kelayakan bisnis. Aspek pasar dan pemasaran nantinya dapat membantu sebuah bisnis untuk menentukan arah, tujuan, dan sasaran dari pemasaran produk yang akan ditawarkan. Oleh sebab itulah, aspek pasar dan pemasaran menjadi aspek penting yang biasanya akan diutamakan untuk dianalisa. Aspek pasar. 1. Bentuk pasar. Pasar dari sisi produsen. Usaha saya nantinya akan mendapati persaingan monopolistik karena produsen yang menghasilkan produk serupa belum ada ditemukan, namun tetap memiliki perbedaan di beberapa aspek. Kemudian, pasar dari sisi konsumen. Saya memilih pasar konsumen karena saya memilih bertemu langsung dengan konsumen tanpa perantara atau tahapan produksi lanjutan. Kemudian, untuk mengukur dan menerima permintaan. Saya terjun langsung ke lapangan dan melalui sosial media untuk mengamati permintaan para konsumen. Kemudian, aspek pemasaran. Segmentasi pasar. Yang pertama, geografis. Saya memilih untuk menjualnya di daerah kota tebing tinggi dan Serdang Bedagai. Kemudian 2, demografis. Target pemasaran saya yaitu usia 5 tahun hingga 40 tahunan, yang berjenis kelamin semua gender yaitu laki-laki maupun perempuan. Kemudian dengan penghasilannya terjangkau oleh semua kalangan ekonomi atas hingga bawah. 3. Psikografis. Saya memilih untuk konsumen yang berada pada kelas menengah ke bawah dan menengah ke atas, karena harga yang saya tawarkan relatif terjangkau untuk kelas menengah ke bawah maupun kelas menengah ke atas. Kemudian B. Targeting. Dalam usaha saya nantinya, saya menargetkan pada anak-anak hingga dewasa, yaitu dari usia 5 tahun hingga 40 tahunan. Kemudian C. Positioning. Saya memposisikan sebagai usaha kuliner dengan bahan dasar tempe. Nugget tempe mengedepankan kepuasan konsumen melalui rasa dan kualitasnya. Kemudian ada sikap konsumen, perilaku konsumen, dan kepuasan konsumen. Sikap konsumen. Pada usaha saya nantinya, konsumen tertarik terhadap jenis makanan seperti nugget. Selain sehat dan berprotein, karena berbahan dasar tempe dan dicampur sayur. Nugget tempe juga dapat menjadi teman makan dengan nasi. Kemudian, perilaku konsumen. Pada usaha saya ini, konsumen dapat dengan mudah mencari dan mendapatkan informasi tentang produk dan harga melalui media sosial. Karena kami berjualan, selain terjun langsung ke lapangan, menggunakan media sosial juga seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian 3, kepuasan konsumen. Penilaian konsumen terkait produk yang saya jual, saya dapatkannya melalui komentar-komentar di sosial media ataupun dengan meminta testimoni langsung dari konsumennya. Bauran pemasaran terdiri dari 1. Strategi produk, 2. Strategi harga, 3. Strategi lokasi dan distribusi, 4. Strategi promosi. Yang pertama, strategi produk. Produk yang akan saya pasarkan nantinya harus tampil dalam keadaan baik dan mampu atau mewakili selera konsumen. Variasi produk yang akan saya pasarkan berupa nugget berbahan dasar tempe dengan rasa yang berbeda-beda.
yaitu tempe rasa ayam, tempe rasa keju, tempe rasa manis dalam kemasan tertutup yang bisa dikonsumsi oleh pelanggan dengan fleksibel. Kemudian strategi harga. Harga produk nugget tempe bersifat kompetitif dan relatif terjangkau oleh konsumen dari golongan sosial ekonomi menengah ke bawah maupun ekonomi menengah ke atas. Dengan harga produk yang saya tawarkan sebesar 10.000 per bungkus untuk yang sudah matang atau digoreng maupun yang belum matang dalam bentuk frozen. Kemudian strategi lokasi dan distribusi. Untuk pendistribusian, produk diperlukan kejelian untuk memilih tempat-tempat strategis yang memiliki peluang bagus untuk memasarkan produk. Maka, Nugget Tempe menempatkan produk-produknya antara lain di supermarket, warung, dan toko. Penempatan produk secara tepat akan memberikan citra yang baik di mata konsumen bahwa produk yang digunakannya dapat diandalkan dan dibanggakan. Kemudian strategi promosi. Bentuk-bentuk promosi yang saya lakukan yaitu selain memanfaatkan media sosial atau media massa, saya juga memanfaatkannya dengan menyelenggarakan demo produk saya. Dengan konsumen juga bisa melihat proses pengelolaannya, serta juga program diskon pada awal pembukaan dalam kegiatan seminar kecil untuk mempromosikan produk tersebut. Selain itu, promosi yang tercapai akan ditampilkan karena mereka lah ujung tombak pemasaran produk yang langsung berhubungan dengan konsumen. Promosi awal dari Nugget Tempe adalah menggunakan promosi tester untuk dicoba oleh calon pembeli dan para agen atau toko dengan sistem penjualan setengah harga. Langkah ini adalah salah satu langkah awal pengenalan produk pada masyarakat. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.